Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam pramuka, salam SBH, sehat bersama sepanjang masa. Baik kakak-kakak, di sini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan yang saya ikuti pada Narakarya Dasar angkatan pertama tahun 2025. Saya Jumadi dari kelompok B. Peldim saya yaitu Kak Eko Soni dan ketua panitia yaitu Kak Titi Karti. Oke, baik kakak, di sini ada profil saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jumadi. Tempat tanggal lahir saya di Bekasi pada tanggal 2 bulan Maret tahun 2000. Nah, saat ini saya membina di SDIT Al-Jahiriyah. Saya telah mengikuti kursus Mahir Dasar angkatan pertama pada tahun 2023 di Kuartir Cabang Cianjur. Nah, saat ini saya juga mengikuti Narakarya Dasar yang pertama pada tahun 2025 angkatan pertama di Kuartir Cabang Cianjur. Adapun pengalaman kegiatan saya yaitu yang pertama, saya sebagai peserta kemah nasional yang keempat di Buberta Jakarta. Yang selanjutnya yaitu saya juga sebagai peserta perkemahan yang kelima yaitu pada tahun 2023 di Sumedang, Bandung. Selanjutnya saya juga sudah menjadi peserta Vertical Rescue pada tahun 2024. Nah, saya juga menjadi peserta Narakarya tahun 2025 yaitu saat ini. Saya juga ditunjuk sebagai Pinkon Pertisaka di kegiatan Kuartir Cabang Kabupaten Bekasi pada tahun 2023. Saya juga baru kemarin ditunjuk sebagai panitia di kegiatan Water Rescue pada tahun 2024. Baik kakak-kakak, sekarang saya akan membahas tentang pendahuluan. Adapun poin A, latar belakang saya mengikuti Narakarya Dasar yaitu masa pengembangan setelah mengikuti kursus pembina pramuka Mahir Dasar yang dinamakan Narakarya adalah proses yang harus diselesaikan sehingga yang bersangkutan berhak mendapatkan surat hak bina yang merupakan lisensi anggota gerakan pramuka yang untuk dapat mengikuti jenjang kursus kepramukaan lebih tinggi dan untuk mendapatkan jabatan tertentu di gerakan pramuka. Dasar hukum saya mengikuti Narakarya Dasar yaitu yang pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Yang kedua yaitu berdasarkan Kepres RI Nomor 104 Tahun 2004 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka. Selanjutnya nomor 3 yaitu berdasarkan SK Kuarnas Nomor 086 Tahun 2005 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Selanjutnya nomor 4 berdasarkan SK Kuarnas Nomor 047 Tahun 2014 tentang pedoman anggota dewasa Gerakan Pramuka. Selanjutnya berdasarkan program kerja Kuarcap Cianjur tahun 2024-25. Adapun maksud dan tujuan saya mengikuti Narakarya, yang pertama maksudnya saya mengikuti Narakarya yaitu untuk memperkuat pemahaman dan pengalaman sebagai peserta. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dan keterampilan saya sebagai peserta Narakarya. Yang ketiga, proses pengembangan anggota dewasa untuk mendapatkan hak bina. Adapun tujuan saya mengikuti Narakarya yaitu meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pembina pramuka dalam membangun satuan pramuka di gugus depan. Yang kedua yaitu meningkatkan pengalaman praktis membina satuan pramuka di gugus depan. Selanjutnya yang ketiga yaitu menjadi tolak ukur saya
keberhasilan kursus mahir dasar. Baik kakak-kakak, di sini saya akan melanjutkan, yaitu ada kompetensi dan pencapaian. Di mana kompetensi dan pencapaian ini ada dua aspek. Yang pertama yaitu ada aspek kompetensi, di mana aspek kompetensi ini kita sebagai pembina pramuka harus memahami undang-undang gerakan pramuka. Yang kedua, kita juga harus memahami AD/ART gerakan pramuka. Dan yang ketiga, kita juga harus memahami prinsip dan metode gerakan pramuka. Yang keempat yaitu ada kemampuan kita sebagai pembina untuk menguji SKU atau TKU, ada SKK atau TKU, ada SPG dan TPG. Dan kita juga harus membuat rencana membina di gugus depan. Dan yang selanjutnya yaitu ada aspek pencapaian, di mana aspek pencapaian ini kita yang pertama praktek membina atau melatih di gugus depan. Yang kedua yaitu pengembangan diri dan atau kapasitas kita sebagai pembina. Yang ketiga yaitu pengelolaan administrasi gugus depan yang kita bina saat ini. Adapun pengujian SKK atau TKK yang telah saya laksanakan di gugus depan maupun di satuan karya, yaitu tujuannya untuk pengembangan minat dan bakat anggota dalam suatu bidang khusus. Dan adapun manfaat pengujian SKK atau TKK, yaitu dapat meningkatkan motivasi anggota pramuka untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilannya. Nah, di sini saya akan membahas tentang memahami prinsip dan metode gerakan pramuka. Adapun tujuan memahami prinsip dan metode gerakan pramuka yaitu untuk seorang pembina atau pramuka adalah dapat membantu dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan serta bekerja sama dalam tim. Dan pengembangan kapasitas diri yaitu seorang anggota pramuka harus menjalankan dan serta mengamalkan prinsip dasar dan metode kepramukaan karena yang berisi dan janji seorang anggota pramuka yaitu ada di Trisatya dan Dasar Dharma Pramuka. Nah, ini adapun program saya selama 6 bulan di SD IT Ajahiriyah. Selanjutnya di sini ada materi pilihan SKU, di mana di sini saya memilih poin 14 dan 21, yaitu poin 14 tentang salam pramuka. Nah, salam pramuka ini dibagi menjadi 3, yaitu salam biasa, salam hormat, dan salam janji. Di mana salam biasa ini digunakan pada saat kita bertemu sesama anggota. Nah, salam hormat kita ini digunakan saat upacara bendera merah putih. Nah, yang ketiga, salam janji digunakan saat mendengarkan pengucapan Trisatya Pramuka. Lalu ada poin 21 yaitu tentang praktik penjernihan air sederhana, yaitu bertujuan untuk memahami dan mengaplikasikan metode penyaringan air agar air yang tadinya tidak bersih menjadi bersih dan layak digunakan. Adapun tujuan-tujuan lebih spesifik mengenai praktik penjernihan air sederhana. Selanjutnya yaitu bagian refleksi, yaitu ada tujuan refleksi. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kesadaran diri, yang kedua pengembangan keterampilan, dan yang ketiga ada meningkatkan kesadaran lingkungan. Adapun aspek yang direfleksikan yaitu kegiatan pramuka, yang kedua pengembangan diri, yang ketiga yaitu kerja sama tim. Baik, adapun dokumentasi kegiatan saya selama mengikuti narak karya dasar, yaitu yang pertama penempuhan TKK Menganyam untuk adik-adik kita penggalang di gugus depan Ajahiriyah. Yang kedua yaitu ada kegiatan pertolongan pertama pada orang pingsan di gugus depan SDT Ajahiriyah. Selanjutnya yaitu pembuatan oralit untuk adik-adik kita penggalang saat sakit diare.
Adapun kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan yaitu pramuka masa kini menghadapi tantangan yang besar untuk mengembalikan semangat dan nilai kepramukaan kepada kaum muda di Indonesia. Kaum muda perlu diingatkan kembali betapa pentingnya kegiatan pramuka bagi perkembangan karakter mereka sebagai generasi penerus bangsa. Tidak hanya kaum muda, bagi para pembina pramuka itu sendiri juga perlu memiliki kembali apa yang mendasari semangat dan nilai-nilai kepramukaan agar bisa diterapkan pada kegiatan pramuka sekarang ini dan menjadikan minat kaum muda tertarik dan kegiatan pramuka yang tak hanya berseragam sekolah wajib. Baik kakak-kakak, itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat yaku, dharmakan, dharmaku kebaktikan. Salam pramuka.